Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu etika dan sistem ekonomi. Baik, saya izin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Yang kedua, Anggun Novialismi. Yang ketiga, Marlinda. Yang keempat, Siva Nadira Ismi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah. Pengelolaan rumah adalah cara memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangga dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Paradigma ekonomi modern tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Yang ketiga, realisasi kebutuhan manusia bertindak rasional. Etika dan sistem ekonomi. Etika, ilmu yang mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Yang kedua yaitu ekonomi, jaringan unsur pola pikir, konsep teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, hukum, pemerintahan, rakyat, dan lainnya. Ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Seperangkat unsur yaitu manusia, lembaga, wilayah, sumber daya terkoordinasi untuk meningkatkan produksi yaitu barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siva Nadira Ismi. Saya akan menjelaskan tentang etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dikembangkan oleh negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris dan sekutunya pada abad ke-21. Paham kapitalis, kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Filosofi Inggris memperkenalkan teori kebebasan atau liberalisme kekayaan. Terdapat 3 kodrat dasar manusia yang dihormati yaitu life, freedom, dan property. Dampak ekonomi kapitalis. Menurut Karl Marx dalam Kapra, sentralisasi atau modal berdampak keterasingan jaringan pasar dunia yang berkurangnya jumlah toko pemodal yang direbut oleh monopoli berdampak penderitaan, tekanan, perbudakan, kepemerosotan, dan eksploitasi. Adapun ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan melewati pendapatan negara berkembang. Yang kedua, kekuasaan perusahaan mampu mengendalikan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ketidakadilan distribusi kekayaan berdampak pada kesenjangan sosial. Yang kelima, ancaman kekerasan dan konflik antar negara. Yang keenam, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis memperoleh inspirasi dari Karl Marx yang dikembangkan oleh negara bekas Uni Soviet dan sekutunya. Paham komunis bertujuan untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Secara keseluruhan, yang mana setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi yang seharusnya dikuasai masyarakat melalui negara. Kegagalan ekonomi komunis. Kegagalan sistem ekonomi komunis antara lain yang pertama, sistem yang tidak didasarkan hakikat manusia secara utuh dan tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa dan mengejar kemakmuran ekonomi atau duniawi. Yang kedua, tidak mengakui alat produksi dan kekayaan individu dan menjadi wewenang aparat pemerintah dan pemimpin partai berdampak penyelewengan mandat kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.
Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena bekerja untuk negara sehingga pendapatan relatif sama. Yang keempat, pemborosan kekayaan negara. Perkenalkan, nama saya Anggonovia Lisni, NPM 1947-1001P dari kelas manajemen 18B. Etika dan Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan gabungan antara sistem ekonomi komunis dan kapitalis yang diperkenalkan dan dipelopori oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Adapun pokok pemikiran falsafah Pancasila yaitu yang pertama tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. 2. Landasan operasional, kepercayaan terhadap Tuhan dan hak asasi manusia, persatuan atau kebersamaan rakyat dalam wilayah Republik Indonesia dan kearifan demokrasi. Pengertian peran bisnis. Yang pertama, ada pandangan hidup idealis, aktivitas bisnis, kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pihak yang membutuhkan. 2. Pandangan praktis, realistis, tujuan bisnis mencari keuntungan, profit, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi sarana atau alat merealisasikan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Marlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sosial dan ekonomi. Etika menanamkan sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Etika ekonomi bisnis bertujuan meningkatkan dan menciptakan perilaku bisnis yang baik bagi pribadi maupun institusi dalam pengambilan keputusan, dengan mencerminkan persaingan yang sehat, jujur, adil, serta kinerja yang kondusif. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu etika menanamkan sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Kemudian sistem ekonomi, kegiatan bertujuan meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan rekayasa atau engineering melalui kendali manajemen.